Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, salah satu nambahan hidup manusia adalah hidup berkelimpahan, bergelimang harta, atau kaya raya. Setiap orang berlomba-lomba untuk hidup seperti itu. Jarang-jarang kita melihat ada orang yang ingin hidup miskin dan melarat. Jarang banget. Nah, untuk hidup kaya raya, manusia melakukan banyak hal seperti bekerja. Cara bekerjanya juga bermacam-macam. Ada orang yang bekerja dengan cara yang halal, ada pula orang yang bekerja dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Satu hal yang patut kita sadari adalah, kalau ada orang yang kaya raya karena hasil kerja kerasnya sendiri, itu patut dihargai. Tetapi, kalau kekayaannya itu didapatkan dengan cara yang tidak baik, itu sangat disayangkan. Jadi, coba Anda bertanya kepada diri Anda sejenak. Segala yang Anda miliki sekarang ini Anda dapatkan dengan cara apa? Cara halal atau tidak halal? Kalau Anda mendapatkannya dengan cara halal, silahkan disyukuri. Tetapi sebaliknya, kalau segala sesuatu yang Anda miliki sekarang ini Anda dapatkan dengan cara yang tidak halal, silahkan tangisi diri Anda, karena semua itu akan membawa Anda ke neraka suatu saat nanti. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang saya bacakan tadi dikisahkan bahwa seseorang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab dia,
Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu apa yang terjadi? Apakah seseorang itu mau melakukan apa yang diminta oleh Yesus itu kepadanya? Ternyata tidak. Dia malah pergi dengan kecewa karena dia memiliki banyak harta. Kemudian melihat gelagat seseorang itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari, siapakah orang kaya yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks ini? Apakah semua orang kaya yang ada di dunia ini tidak akan masuk surga suatu saat? Karena ternyata ada begitu banyak orang kaya yang baik hati, suka membantu, suka menderma dan menolong orang lain. Apakah mereka-mereka itu nanti tidak akan masuk surga? Tentu tidak. Nah, ternyata orang kaya itu banyak jenisnya. Ada orang kaya yang kikir dan sombong, ada orang yang kaya dengan kelaliman, kejahatan, ada orang yang sok kaya, ada orang yang kekayaannya nanggung tapi sombong banget gitu loh. Selama ini saya mengenal banyak orang kaya. Orang yang benar-benar kaya rata-rata itu baik hatinya. Tapi orang yang kaya nanggung atau kekayaannya nanggung itu sombong banget. Dan menurut saya, mereka-mereka inilah yang tidak akan masuk surga suatu saat seperti yang dimaksud oleh Yesus kali ini. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa mereka itu sulit masuk kerajaan surga? Karena banyak dari mereka itu menjadi hamba kekayaan, mendewa-dewakan apa yang mereka miliki, sehingga kekayaan yang mereka miliki itu membuat mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saudara-saudari terkasih, kalau orang kaya sulit masuk kerajaan surga, lalu siapakah yang gampang masuk kerajaan surga? Jawabannya adalah orang miskin. Tetapi orang miskin yang seperti apa dulu? Sebab tidak semua orang miskin pasti masuk surga. Mengapa saya katakan begitu? Karena ternyata ada begitu banyak orang miskin yang jahat, suka mencuri, menipu orang lain, sukanya meminta-minta tetapi malas bekerja. Dia sudah miskin, jahat lagi. Dia sudah miskin, sombong lagi. Mereka-mereka ini pasti juga tidak akan masuk surga suatu saat. Lalu orang miskin yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks ini adalah orang yang sederhana, tulus hati, jujur, dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Itulah kategori miskin yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar miskin secara materi. Saudara-saudari, suatu saat kita masuk surga atau tidak, itu tergantung dari cara hidup kita di dunia ini dan saat ini juga. Tidak ada cara lain. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa ternyata kita semua adalah kategori orang kaya di hadapan Allah. Mungkin Anda adalah orang yang kaya secara materi karena kerja dan usaha Anda. Tapi Anda jangan putus asa, sebab Anda bisa menjadikan kekayaan itu sebagai sarana bagi Anda untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Itulah yang benar. Kekayaan yang Anda miliki itu jangan hanya dinikmati sendiri, tetapi berbagilah dengan sesama Anda, khususnya mereka yang berkekurangan. Dengan cara ini, Anda justru menjadi berkat bagi sesama. Atau mungkin Anda adalah orang yang kaya dengan kelaliman, keangkuhan, kesombongan, kaya dengan dosa, dan lain-lain. Kalau Anda termasuk dalam kategori ini, hanya satu pesan saya, yaitu segeralah bertobat sebelum terlambat. Atau mungkin Anda adalah kategori orang yang benar-benar miskin harta, tetapi kaya dengan hati. Oleh karena itu, pertahankan itu, sebab kaya dengan hati lebih utama dari segala-galanya. Saudara-saudari terkasih, lewat sabda Tuhan kali ini, kita dipanggil untuk meninggalkan segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, termasuk harta kekayaan.
Meninggalkan maksudnya di sini adalah jangan terlalu terikat kepada harta kekayaan Anda. Karena ternyata begitu banyak orang yang terlalu terikat dengan harta yang dia miliki sampai dia tidak mempunyai waktu untuk orang lain. Kemapanan hidup membuat dia merasa tidak membutuhkan orang lain lagi, bahkan tidak membutuhkan Tuhan. Maka kali ini marilah kita mencontoh kehidupan para kudus atau santo-santa dalam gereja kita, karena mereka sudah membuktikan itu, di mana setelah mereka meninggalkan segala-galanya dengan cara hidup miskin untuk mengikuti Yesus, akhirnya mereka mendapatkan upah dan ganjaran di surga. Mereka inilah bisa menjadi inspirasi atau teladan bagi kita dalam hal mengikuti Yesus, supaya kelak kita bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin.